able to make the difference in these conditions, and that's exactly what Toprak Razgatlioglu is trying to do here, hassling and harrying Jonathan Rea into the braking zones. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari ini gelaran WSBK Mandalika resmi dimulai. Jadwal hari ini adalah free praktik yang akan dimulai pukul 9 WITA. Para pembalap dan kru sejak pagi sibuk mempersiapkan diri di paddock masing-masing tim. Sementara itu cuaca di sirkuit Mandalika pagi ini terpantau mendung dan diperkirakan akan diguyur hujan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, wilayah Lombok khususnya sirkuit Mandalika diperkirakan akan diguyur hujan. Perakiraan cuaca wilayah Mandalika tanggal 11 hingga 13 November 2022 itu cerah berawan hingga hujan sedang. Kata perakirawan BMKG Stasiun Zainuddin Abdul Majid Lombok, Gede Dedi Krisnawan dalam keterangan tertulisnya. Dengan perakiraan cuaca tersebut, tentunya jasa pawang hujan dibutuhkan. Lantas akankah Mbak Rara si pawang hujan akan kembali dipanggil dan beraksi seperti saat gelaran MotoGP Maret yang lalu? Dikutip dari tribunlombok.com, pawang hujan yang kerap disapa Mbak Rara itu tak lagi dibutuhkan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA saat gelaran WSBK ini. Mbak Rara mengaku saat ini sibuk dengan aktivitas pawang hujan di sebuah perusahaan batu bara. Mbak Rara memiliki kontrak dan kewajiban untuk menjadi pawang hujan mengawal proses penambangan batu bara yang tidak mau ia sebut nama perusahaannya. Selain sibuk dengan urusan menjadi pawang hujan, Mbak Rara mengaku ingin memberikan kesempatan kepada pawang hujan lokal di Pulau Lombok. Oleh karena itu pada saat event WSBK Mandalika 2022 ini, Mbak Rara dipastikan tidak akan hadir di sirkuit Mandalika. Meskipun begitu, Mbak Rara meyakini akan hadir saat gelaran event MotoGP Mandalika 2023. Saya akan hadir saat event MotoGP Mandalika pada tahun depan. Kalau sekarang, saya beri kesempatan kepada pawang lokal, kata Rara. Lebih lanjut, perakiraan cuaca di sirkuit Mandalika pada Sabtu dan Minggu adalah sebagai berikut. Pada Sabtu 12 November 2022, cuaca di Mandalika pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari berawan hingga hujan sedang, sedangkan malam hari cerah berawan. Kemudian pada hari terakhir, Minggu 13 November 2022, cuaca di Mandalika diperkirakan pada pagi hari itu cerah berawan, siang hingga sore hari cerah sampai hujan sedang, dan malam dini hari cerah berawan. Lebih lanjut, BMKG menghimbau warga untuk mewaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kota Mataram, Kota Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumba Barat, Sumba, Bima, dan Dompu. Arah dan kecepatan angin tenggara barat daya 5 hingga 20 knot per kilometer per jam, katanya. Sebelumnya ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022 yang lalu sempat diguyur hujan deras, sehingga balapan sempat tertunda. Pada ajang tersebut, penyelenggara mendatangkan pawang hujan. Namun hujan tidak bisa dipindahkan, sehingga wilayah Mandalika diguyur hujan yang disertai kilat dan angin kencang. Semoga saja gelaran WSBK Mandalika kali ini tidak terjadi hal seperti itu sampai hari terakhir. Lantas bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.
sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan trek, logistik, hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track lane, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan trek area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.